أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وإخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali akan membaca Qasasul Anbiya, kisah-kisah dari para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Sebelumnya kita berbicara tentang Nabi Syuaib alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, yaitu kaum Madian. Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala atau kesyirikan-kesyirikan. Dan juga Nabi Syuaib menasihati mereka agar mereka berakhlak yang baik. Karena kaum Nabi Syuaib, kaum Madian mempunyai akhlak yang buruk. Ya, mereka suka menambah dan mengurangi takaran dalam berdagang. Kemudian mereka juga membegal para musafirin di jalan. Kemudian nasihat tidak bermanfaat bagi kaum Madian. Mereka justru menentang dan mengusir Nabi Syuaib. Akhirnya Allah turunkan azab yang dahsyat kepada kaum Madian dan sekitarnya, berupa gempa, kemudian suara yang keras menggelegar sehingga mereka binasa. Ya, sebelumnya mereka diberikan awan yang gelap disertai dengan petir. Itulah hadirin sekalian contoh dari orang-orang yang kufur dan tidak mau menerima nasihat dari para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq, hadirin sekalian, tidak banyak diceritakan oleh Allah kisahnya di dalam Al-Quran. Justru yang diceritakan adalah anaknya, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Akan tetapi disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf merupakan generasi yang terbaik, keturunan-keturunan yang mulia, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, menyebutkan Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, Yusuf ibn Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Seorang yang mulia, putra seorang yang mulia, putra seorang yang mulia, putra seorang yang mulia, yaitu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Di sini Nabi menamakan Yaqub dan Ishaq dengan Al-Karim, yaitu yang mulia. Tentunya banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada pada Nabi Yaqub alaihissalam, hadirin sekalian, seperti beliau lahir dari orang tua yang sudah sangat tua. Ya, bahkan ibunya yaitu Sarah sudah tua saat itu dan kondisi mandul. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lahirnya Ishaq sebagai anugerah bagi Ibrahim alaihissalam. Dalam literatur Islam memang tidak ada cerita yang banyak secara detail Nabi Ishaq alaihissalam, kecuali beberapa ayat yang menunjukkan kenabian dan kesalehan daripada Nabi Ishaq, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 49-50. Ya, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna
nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina waj'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Yang artinya maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, dari kaumnya dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Nabi Ibrahim seorang nabi, seorang rasul, hadirin sekalian, berdakwah kepada kaumnya, mengingatkan mereka agar kembali menyembah Allah. Tapi mereka tidak mau mentaatinya, ditinggal sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitulah memang tugas para nabi. Wa ma 'alaina ilal balagh, menyampaikan. Mereka menerima, alhamdulillah, tidak menerima ditinggal. Ya. Dan setelah itu hadirin sekalian, Allah mengatakan kami anugerahkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Kemudian juga tentang Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Ishaq, Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 53, inna nubashiruka bi gulamin alim, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu ya Ibrahim dengan kelahiran anak laki-laki yang alim. Kemudian dalam surah Az-Zariyat ayat 28, wabasyaruhu bi gulamin alim, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Ini Ishaq sebelum lahir sudah dikatakan apa? Alim. Ketika malaikat mendatangi rumah Nabi Ibrahim dan memberikan kabar, ya Ibrahim, bahwasanya istrimu akan hamil. Waktu itu usianya 90 tahun Sarah, Ibrahim 100 tahun. Ya, sudah mandul, tapi Allah punya kehendak lain. Hadirin sekalian, dikasih kabar akan lahir ghulam, yakni seorang tifl, seorang anak kecil. Anak ini alim. Ya, ini kelebihan Ishaq alaihi salam. Hadirin sekalian, kelak dia akan menjadi seorang yang sangat berilmu tentang Allah, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 2, wa habna lahu Ishaq wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin, dan kami telah memberitahukan kepada Ibrahim, ya, kemudian Ishak dan Yaqub sebagai anugerah dari kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang saleh. Kemudian yang terakhir dalam surah As-Saffat ayat 133, Allah berfirman, wa barakna alaihi wa ala Ishaqa wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishaq, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, ada pula yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Ini kisah tentang Nabi Yaqub di dalam Al-Quran, tidak diceritakan secara detail. Maksudnya Ishaq, ya, Ishaq tidak diceritakan secara detail. Bahkan justru Allah lebih banyak menceritakan tentang Nabi Yaqub daripada ayahnya Nabi Ishaq alaihissalam. Misalnya Nabi Yaqub alaihissalam diceritakan oleh Allah bahwasanya Nabi Yaqub ini orang yang selalu menunaikan nazarnya. Selalu menunaikan apa? Nazarnya. Allah berfirman, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum sadiqin. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, oleh Yaqub sendiri, ya, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Jadi maksudnya hadirin sekalian, dulu semua makanan itu halal bagi Bani Israel, asalnya seperti itu, ya, kecuali Israel sendiri, maksudnya Yaqub, nama lain daripada Yaqub ini Israel. Dia pernah bernazar tidak mau makan atau mengharamkan dirinya untuk makan makanan yang dia cintai, yaitu daging onta dan susu. Ya, dia mengharamkan untuk dirinya seperti itu. Dia bernazar, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia jalankan nazarnya itu, ya, kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu dia kenapa nazar? Sakit, ya, ditimpa penyakit. Ada yang mengatakan bagian tulangnya begitu, sehingga dia bernazar
akan mengharamkan makanan yang dia sukai, yaitu daging dan susu onta. Akhirnya Allah menyembuhkan penyakitnya ini. Kemudian dia bernazar, dia melaksanakan nazarnya. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, Allah memuji Nabi Yaqub ini orang yang berilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 68, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya dia Yaqub, Israel namanya lainnya, mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Kemudian yang ketiga, Allah menyifati Yaqub sebagai orang pilihan yang selalu mengingat akhirat dan mengingat orang-orang yang peduli dengan akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainil akhyar." Yang artinya dalam surah Sad ayat 45-47, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yaqub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat, dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ini pujian Allah terhadap Nabi Yaqub alaihi salam. Hadirin sekalian, termasuk orang-orang yang pandai. Nah, ini membantah orang-orang liberal. Mereka tidak suka dengan para nabi, kisah-kisah para nabi, dan juga para ulama-ulama dahulu, hadis-hadis Nabi. Ya, sehingga mereka lebih suka dengan pendapat-pendapat orang sekarang, literasi-literasi orang sekarang. Ada seorang kandidat doktor, ya, sekolah di sini, kuliah di sini, di negeri kita ini. Ketika dia ujian disertasinya, masalah agama, bukan masalah ilmu-ilmu duniawi yang lainnya. Tapi kemudian para dosen-dosennya itu yang uji itu menolak ya literasi mereka, karena dia menceritakan tentang kisah Nabi dari Quran dan hadis, ya. Kemudian menceritakan para ulama salafus saleh, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan yang lainnya. Ya, langsung mereka mengatakan ini tidak kita terima karena itu adalah literasi yang dulu, sudah zaman dulu, enggak sesuai dengan zaman sekarang. Mereka menginginkan pendapatnya orang barat saat ini, padahal masalah agama, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Jadi kalau kita bicara sama orang liberal, menyebutkan hadis Nabi, ayat-ayat Allah, pandangan para ulama, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Jauziyah, Syekh Albani, enggak diterima. Ya, percuma, enggak diterima. Ya, tapi kalau kita menyebut tokoh-tokoh orang barat ini, tokoh ini, baru mereka senang. Padahal mereka dosen-dosen orang Islam sendiri. Ya, tidak suka dengan literasi Islam. Ya, sumber-sumber hukum Islam tidak suka. Mereka lebih suka memahami agama ini secara logika. Ya, hanya akal saja. Itu yang kemudian mereka gagal memahami dalil, hadirin sekalian. Ya, mereka menyatakan bahwa dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu terbatas. Ya, tidak bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah sekarang ini. Ya, karena mereka tidak mau memahami dalil, sehingga mereka hanya menggunakan logika saja. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang liberal, hadirin sekalian. Kemudian yang keempat, tentang Nabi Yaqub alaihissalam, Allah mengisahkan tentang kesedihannya dan sabarnya dia menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yusuf ayat 84-86 dikatakan di sini, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat 'aynahu min al-huzni fa huwa kadhim. Qalu tallahi tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dikatakan di sini, Yaqub pun berpaling dari mereka, itu anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf.
Waktu itu Yusuf pergi, menghilang begitu saja, dibawa oleh anak-anaknya yang lain. Kedua matanya telah memutih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, wahai ayahanda, jika anda terus mengingat tentang Yusuf, anda akan sakit keras atau bahkan wafat. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Jadi dari ayat ini, hadirin sekalian, Allah menyebutkan kata al-bas, yani innama ashku bathi wa husni, sungguhnya aku keluhkan kesusahanku dan kesedihanku. Ya, bas ini adalah puncak kesedihan akibat memikirkan sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Ya, dan dalam kasus ini adalah kekhawatiran beliau, yaitu Nabi Yakub, akan putranya yang tercinta Yusuf, karena dia faham dia hidup di negeri asing. Ya, kemudian kata al-huzn di sini maksudnya kesedihan akan musibah yang telah berlalu. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, Nabi Yakub alaihissalam merasakan sedih, kemudian dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat tentang Nabi Yakub alaihissalam, hadirin sekalian, Nabi Yakub mengajarkan anak-anaknya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yakub berkata kepada anak-anaknya dalam surah Yusuf ayat 87, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirin. Illa alqaumul kafirun, dikatakan di sini, wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Kemudian yang kelima, hadirin sekalian, wasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya agar terus bertauhid dan mati dalam keadaan bertauhid. Ya, di situ para nabi memberikan contoh kepada kita. Kalau punya anak-anak, hadirin sekalian, diajarkan mereka tauhid dan selalu berwasiat tentang tauhid, jangan sampai berbuat syirik. Ya, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini pesan Yakub sebelum meninggal dunia. Apa yang kalian sembah nanti setelah aku wafat? Maka anak-anaknya menjawab, na'budu ilahak, kita menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan menyembah ayah-ayahmu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini jawaban anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam, hadirin sekalian. Jadi menurut sumber dari kitab Injil, ya, yang sekarang perjanjian lama, Bible, orang mereka bilang Bible, mereka menuduh Nabi Yakub ini pernah bergulat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Yakub menang gulat dengan Allah. Ini tuduhan yang tidak bisa kita terima, hadirin sekalian. Ini dusta. Ya, bagaimana seorang nabi bergulat dengan Tuhannya? Ya, jadi Bani Israel menulis seperti itu. Makanya pendeta-pendeta yang datang kemudian bingung membaca ini. Kok begini? Akhirnya mereka menafsirkan dengan yang tidak-tidak. Nah, itu yang terjadi. Ya, ada namanya tafsir hermeneutika. Ya, tafsir yang dilakukan oleh orang-orang atau pendeta-pendeta Nasrani dalam memahami Bible. Mereka susah memahami Bible karena pendeta-pendeta dulu sudah menambah dan mengurangi seperti ini, cerita-cerita seperti ini, sehingga pendeta-pendeta yang datang kemudian bingung
Sehingga apa yang mereka lakukan ditafsirkan secara kontekstual, secara kekinian. Sekarang ini tafsirnya. Kemudian ditiru oleh tokoh-tokoh atau orang-orang berpendidikan yang belajar di barat, orang Islam yang belajar di barat ditiru dan kemudian dipraktekkan di perguruan tinggi Islam sekarang ini. Jadi mahasiswa yang belajar di sana itu disuruh untuk mendalami tafsir hermeneutika. Ya, jadi menafsirkan Al-Quran dengan cara hermeneutika. Ya, misalnya Al-Quran ditafsirkan dengan kekinian. Walaupun misalnya Al-Quran mengatakan jilbab itu wajib, tapi sekarang kekinian tidak cocok konteks sekarang ini. Jilbab dulu budaya Arab. Ya, banyak debu. Sekarang di sini bersih, nggak perlu pakai jilbab lagi. Nah, itu contoh tafsir hermeneutika, merusak hadirin sekalian. Ya, karena mereka mengadopsi dari berita-berita ahli kitab. Jadi kita berbicara tadi itu Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ya, tidak lepas kemudian setelah itu Nabi dari keturunan mereka juga, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, di mana ceritanya panjang sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah namanya surah Surah Yusuf. Ini berkaitan ini Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Yusuf bin Yakub bin Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam. Ini nasab yang terbaik yang pernah ada, 4 generasi seluruhnya para nabi dan para rasul. Lihat di sini hadirin sekalian, dari orang-orang tua yang saleh akhirnya menurunkan anak-anak yang yang saleh. Ini pelajaran bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Jagalah Allah di sini maksudnya jagalah perintah-perintahnya, jauhilah larangan-larangannya. Ya, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Dijaga kesehatanmu, dijaga uangmu, dijaga anak istrimu, dijaga anak-anakmu nanti. Ya, barangkali hadirin sekalian semua dari kita berpikir hari ini aja rusak kayak gini. Ya, keadaan sekarang ini rusak. Banyak orang berbuat maksiat, banyak berbuat bid'ah, bahkan ada yang murtad. Ya, orang kufur ini begitu terang-terangan sekarang ini, berbuat maksiat begitu juga. Terus bagaimana anak kita nanti, keturunan kita, anak cucu kita nanti gimana? Ya, bagaimana mereka kalau lemah agamanya? Tentunya orang tua berpikir panjang. Ya, kita aja kayak gini sekarang. Ya, apalagi nanti hadirin sekalian. Nah, tapi jangan khawatir. Kalau kita sekarang menjadi orang-orang tua yang saleh, nanti anak-anak kita dijaga oleh Allah jadi anak-anak yang saleh, salihah insyaallah. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, kamu ini orang alim. Ya, tapi kamu justru semakin banyak beribadah yang sunnah-sunnah, ya. Pokoknya ibadah-ibadah sunnah itu banyak sekali sudah." Maka dia mengatakan, "Iya, aku mengerjakan ini tidak hanya untuk diriku, tapi aku berharap kepada Allah nanti anak-anakku dijaga oleh Allah dengan aku seperti ini. Ya, dengan kesalehanku ini Allah menjaga anak-anakku nanti." Ya, itulah nasihat Imam Hasan Al-Basri. Jadi hadirin sekalian, begitulah Nabi Ibrahim menurunkan Nabi Ishaq dan Nabi Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ishaq menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Yusuf, dzurriyyah salihah. Ya, dzurriyyah salihah. Dan ini kisah di awal mula Bani Israel, hadirin sekalian. Dalam kisah ini nanti bagaimana Bani Israel berpindah dari Palestina menuju Mesir. Awalnya kan di Palestina, kemudian menuju Mesir. Ya, kisah ini diawal daripada mimpi agung yang luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dia kabarkan kepada ayahnya. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 4, "Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
Mimpi para nabi beda dengan mimpi biasa, hadirin sekalian. Ya. Zahir mimpi ini sangatlah agung dan tentulah takwilnya lebih agung lagi, nanti tafsirnya lebih panjang lagi. Ya, memang kelak ini akan terjadi kenyataan. Yang dimaksud matahari dan bulan adalah kedua orang tua Nabi Yusuf. Ya, dan 11 bintang saudara-saudaranya semuanya sujud menghormati Nabi Yusuf alaihissalam. Ini mimpi yang luar biasa. Ayahnya seorang Nabi Yakub tahu ini bukan mimpi biasa. Anaknya akan menjadi seorang yang mulia. Hadirin sekalian. Maka ayahnya pun menasihati. Diabadikan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika." Ya bunayya, yani ya waladi, ya janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara kamu. Jangan kau ceritakan. Ya, baini wa bainak. Maksudnya seperti itu kalau bahasa kita. Fayakidu laka kaida. Kelak mereka akan membuat tipu daya kepadamu, membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Ya, jadi Nabi Yakub ini faham, hadirin sekalian, karena begitu sayangnya dan cintanya kepada anaknya Yusuf, maka dia faham ini mimpi luar biasa. Maka jangan ceritakan, nanti khawatir mereka hasad hikat, kemudian membuat rencana buruk. Dan memang benar, ya. Makanya katanya para ulama, dari ayat ini menasihati kepada kita, jangan engkau ceritakan apapun yang engkau miliki di rumahmu, ya, kepada siapapun, apalagi medsos sekarang ini kan medsos, ya. Mereka akan berbuat hasad, iri hati kepada. Sampai misalnya ada orang mengatakan, mobilmu berapa, ya, sepeda motormu berapa, jangan beritahu, ya. Bas katakan, alhamdulillah saya sampai sekarang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda sebutkan, apalagi pamer, alhamdulillah rumahku ada 5 mobil, ada 18 sepeda motor, ada 4 kulkas, ada, nanti hasad kepada anda, berbahaya itu, ya. Dan itulah yang terjadi pada saudara Yusuf, hasad. Nabi Yusuf mungkin waktu itu masih kecil, dia tahu, akhirnya terbongkar cerita ini. Dan apa yang terjadi? Mereka membuat makar untuk menghabisi Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tidak perlu untuk hadirin sekalian diceritakan. Itulah nasihat Yakub alaihissalam kepada putranya Yusuf. Ini kisah ini luar biasa, dikatakan oleh Allah ahsanul qasas, sebaik-baik cerita. Dan ini juga merupakan tasliyah, hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia menghadapi banyak tekanan yang kuat dari orang kafir Quraisy. Artinya, ya Muhammad, bukan kamu aja yang diuji. Ini Yakub diuji luar biasa. Lihat kisahnya. Ya, kisahnya terus berantai, terus dari ujian satu ke ujian yang lain, dari penderitaan satu ke penderitaan yang lain, dari awalnya budak kemudian naik menjadi orang kaya sampai menjadi orang yang mulia, masuk penjara juga. Ini kisah luar biasa sekali. Makanya kalau orang lagi sedih, bacalah kisah atau surah Yusuf, maka kesedihanmu akan hilang. Ya, sampai para ulama menasihatkan seperti itu. Ya, ini luar biasa kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf, hadirin sekalian. Jadi akhirnya apa? Dikatakan di sini, idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Mereka akhirnya, saudara Yusuf ini, yang 10 terutama, 10 ini seayah. Yang seayah seibu cuma Binyamin saja. Binyamin tidak terlibat dalam pembuatan makar ini. Ya, makar buruk ini, yang merencanakan ini, yang terlibat buat makar ini 10, yang saudara seayah itu. Mereka mengatakan Yusuf ini dan saudaranya Binyamin lebih dicintai oleh ayahnya daripada kita. Padahal kita ini kan golongan yang kuat, yang banyak. Ya, inna abana la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kita ini dalam keadaan sesat yang nyata. Padahal ayahnya seorang nabi, masa nabi sesat? Ini ucapan penuh dengan hawa nafsu, kedengkian, sehingga buta itu hatinya, hadirin sekalian. Waktu dia mengatakan seperti itu, Nabi Yakub alaihissalam. Ya, jadi wajar seorang ayah mencintai
beberapa anaknya kan banyak, 2 yang dicintainya, mungkin akhlaknya baik, itu hal yang wajar, seperti Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Sehingga mereka mengatakan apa? Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf, aw trahuhu ardha yakhlu lakum wajhu abikum, atau buang sudah, ya usir, atau yang penting jauh dari wajah ayah kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, tapi setelah itu kamu akan menjadi orang-orang saleh. Lihat, ini usul yang tidak baik. Ini namanya talbis iblis. Ya, lihat di sini hadirin sekalian, bunuhlah Yusuf atau buang kemana aja. Setelah itu kalian bertaubat. Ya, kalian apa? Bertobat. Ini talbis iblis, tipu daya iblis. Siapa yang bisa menjamin ketika orang berbuat maksiat bisa taubat? Biasanya kalau orang sudah berbuat maksiat lagi, susah untuk apa? Taubat. Siapa yang bisa menjamin? Ini talbis iblis, tipu daya apa? Iblis luar biasa, hadirin sekalian. Imam Ibnul Jauzi menulis kitab namanya Talbisul Iblis. Dia menyebut puluhan itu, ya, cara-cara iblis dalam menggoda manusia. Ya, tidak hanya orang awam, orang-orang yang pintar agama digoda. Misalnya orang ahli Quran, dia baca Quran, jadi imam, terus jadi kesana kemari imam, sibuk baca Quran, lupa belajar yang lain. Ya, sehingga kita lihat orang yang bacaannya bagus Al-Quran, nggak paham masalah akidah, masalah sholat aja nggak bener, karena sibuk jadi imam, terus membaca Quran, dipanggil sana bahasa sini, akhirnya tidak belajar agama. Lihat di sini talbis iblis menggoda, hadirin sekalian. Ya, menggoda orang fanatik sama ketokohannya. Ya, menggoda sampai dia fanatik sama tokohnya, kemudian ditaruh foto. Ini fotonya Syekh Fulan, Habib Fulan. Kemudian fanatik. Ini yang membuat kehancuran orang-orang dahulu. Lihat orang-orang Rafidhah, foto-fotonya imam-imam mereka dipajang. Ya. Nah, itu yang terjadi sehingga mereka sesat. Aktif berdakwah, menyindir pemerintah sampai terlibat bentrok-bentrokan. Itulah orang-orang Khawarij. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Mengkafirkan. Ketika pemerintah keras sama mereka, ganti kafir, dolim. Ya. Nah, itu yang terjadi, hadirin sekalian. Setan. Ya, siapa orang Khawarij itu? Nabi mengatakan orang Khawarij itu luar biasa bacaan Qurannya. Ya, kalian kalah wahai para sahabat. Puasanya, mereka puasa di hanya Senin Kamis, tapi puasa sehari berbuka. Puasanya apa? Nabi Daud. Tapi mereka keluar pada agama Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Bayangkan, keras sama umat Islam sendiri, keras, radikal mereka ini. Yang nggak cocok dengan pemikiran jamaahnya dikafirkan. Ini orang Khawarij. Lihat talbis iblis ini. Godaan iblis luar biasa sekali. Begitu juga terhadap ikhwatu Yusuf, saudara Yusuf. Mereka menasihati samanya, sudah bunuh aja Yusuf atau buang, yang penting jauh dari rumah ayah kalian. Ya, setelah itu kalian menjadi orang-orang yang bertobat. Lihat di sini. Jadi mereka merencanakan kriminal plus merencanakan taubat. Dipikir bisa, dipikir ada yang bisa menjamin, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi. Tetapi Nabi Yakub ini sangat cinta sama Nabi Yusuf. Mereka membuat makar, ya. Tapi ada satu di antara mereka yang lebih besar mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Walaupun Yusuf begini-begini, tapi toh dia saudara kita, ya seayah. Kita aulad anbiya, kita ini anak-anaknya para nabi, kita bukan pembunuh. Ya, saudaranya mengatakan begitu. Tapi saya punya usul, wa alquhu fi ghayabatil jub, lempar saja, masukkan ke mana? Sumur. Ya, yaltaqithu ba'dus sayyara. Nanti akan diambil oleh para musafirin, in kuntum fa'ilin, jika kalian mengerjakan. Ini pendapat yang dipilih oleh mereka. Akhirnya mereka pura-pura mendatangi ayah mereka beramai-ramai dan mengatakan, ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Wahai ayahanda, mengapa kamu tidak mempercayai Yusuf pada kami? Bukankah kami adalah orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan? Biarkan dia pergi bersama kami, besok pagi senang-senang bermain-main, ya kami pasti menjaganya.
Ya, jangan khawatir. Jangan apa? Khawatir. Jangan di rumah saja nanti jadi kuper. Mungkin bahasa kita seperti itu ya. Biarkan dia main-main di rumah bosan. Biarkan dia bermain-main wahai abah. Tapi abahnya ini sedih. Bayangkan, bisa jauh saya enggak mau. Yusuf ini mahbub 'inda abi. Sangat dicintai, enggak mau lepas, jauh enggak mau lepas. Cintanya sama Yusuf luar biasa. Kadang begitu orang tua itu mencintai seorang anaknya itu daripada anak-anak yang lain. Sehingga anaknya hasad, iri hati. Maka katanya para ulama, kalau punya anak banyak begitu ya, jangan menonjolkan kecintaan yang berlebih kepada tua anak. Nanti membuat hasad mereka. Sebagaimana ikhwatu Yusuf. Akhirnya punya perasaan ini apa saudara kita yang kecil ini paling dicintai. Kita ini buat apa kalau bukan dicintai? Padahal kita juga saudara-saudaranya. Tapi ayah lebih memilih apa? Mencintai ini. Ini khawatir. Nah, ini mungkin tidak ada pada pemikiran atau hatinya Yakub. Sampai anak-anaknya berbuat kriminal. Bayangkan hadirin sekalian, anaknya para nabi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak menjamin, walaupun ayahnya ustaz, bisa jadi anaknya nakalnya luar biasa. Ya, banyak yang terjadi, diuji oleh Allah SWT. Hadirin sekalian, anaknya tokoh, ya rusak, padahal ayahnya tokoh. Bayangkan, ayahnya apa? Tokoh, tapi anaknya rusak, diuji. Kadang orang tua itu diuji seperti Nabi Yakub diuji banyak anaknya yang tidak baik, walaupun terakhir mereka bertobat. Terakhir mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih ya, takut dimakan serigala. Inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dha'b wa antum anhu ghafilun. La in akalahu adh-dha'bu wa nahnu 'usbatun inna idzal la khasirun. Mereka mengatakan, wahai ayah, jika dimakan serigala Yusuf ini, kami ini kan kelompok yang banyak kuat, tak mungkin 10 orang satu serigala, ya kita habisi serigala itu. Kata mereka begitu. Ya, kamu gak percaya sama kita? Akhirnya diajak terus bicara, akhirnya ngelepas dengan berat hati, dilepas. Ya, seperti itu. Walhasil hadirin sekalian, akhirnya mereka mencintai Nabi Yusuf, diikat badannya, kemudian dimasukkan ke sumur yang jauh dari keramaian, ditunggu dari jauh. Saudaranya menunggu dari jauh. Enggak lama kemudian musafir datang, rombongan musafir. Ternyata sumur itu enggak banyak air. Ketika diangkat, Yusuf memegang dalwu, ember itu naik. Kaget, ini anak ganteng, putih, bersih. Ya, siapa ini? Mereka langsung menyangka bahwa ini budak yang lari. Budak yang lari dari tuannya. Dilihat oleh saudaranya. Akhirnya mereka mengatakan ini budak lari. Ya sudah, kalian beli berapa? Yes. Akhirnya diberi secara murah-murah sudah. Mereka senang dibeli harga apa? Murah, kemudian dibawa ke Mesir dan dijual di pasar budak. Nah, itu yang terjadi hadirin sekalian. Bayangkan anak Nabi dijadikan budak, dibeli secara apa? Murah. Seharusnya kalau musafir yang bertanggung jawab, seharusnya kan dibawa anak ini kemana, begitu dicarikan mana orang tuanya. Ya, tapi musafir yang buruk seperti ini, asal yang penting dapat fulus walaupun murah. Ya, ini yang tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian disitulah hadirin sekalian, Allah mempunyai makar di sini juga. Ya, saudara Yusuf, ikhwatu Yusuf datang kepada ayahnya dengan sedih di malam hari. Waja'u abahum isya'i yabkun. Mereka mendatangi ayahnya dengan menangis. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Mereka mengatakan, wahai abah, sesungguhnya kami pergi berlomba lari sana sini, kami tinggalkan Yusuf di tempat barang-barang kami ini. Faqalahu dhi'b, tiba-tiba dia dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana, dan kamu tidak percaya sama kami walaupun kami termasuk orang-orang yang jujur. Dia dusta, hadirin sekalian. Ya, kalau orang sudah dusta, dusta lagi seperti itu, ini tipu daya setan. Ya, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, dan mereka datang dengan bajunya yang penuh dengan apa? Lumuran darah. Ini darahnya binatang atau serigala.
Tapi ayahnya, hadirin sekalian, sudah faham. Jadi Nabi Yakub sudah faham bahwa ini tipu daya. Ya, makanya dia mengatakan bal sawwarat lakum anfusukum amra. Sebenarnya jiwa kalian yang buruk yang menghiasi niatan buruk kalian tersebut. Kenapa dia tidak percaya ayahnya ini? Min awwal amr, dari ucapan mereka enggak percaya. Pertama ada dua alasan. Nabi Yakub sudah mendengar mimpi Nabi Yusuf anaknya bahwa dia akan menjadi orang apa? Mulia. Orang mulia tidak mungkin mati dalam keadaan masih kecil. Nabi Yakub pandai, hadirin sekalian. Dia tahu dia seorang nabi, dia bukan orang bodoh walaupun itu sudah tua gitu. Dia pikir anak-anaknya ayahnya ini bodoh. Padahal ayah ini seorang apa? Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi Yakub melihat anak-anaknya ini membawa baju lumuran darah, tapi baju itu tidak ada yang robek. Bayangkan, tidak ada apa yang robek, penuh darah. Dilihat bau darah, ya mungkin dia tahu ini bukan darah manusia atau darah hewan, dia tahu. Dan juga memang tidak ada yang robek. Masa orang itu ngomong sama serigala, ya serigala, atau serigala mengatakan, ya fulan, lepas dulu apa namanya bajumu, saya akan tergam-gam. Kan tidak mungkin. Biasanya serigala mencabik-cabik baju seperti itu. Ini jelas Yakub tahu betul, hadirin sekalian, bahwa itu kebohongan dari anak-anaknya. Lihat di sini, anak berbohong sama orang tua terjadi. Padahal anaknya Nabi bohong, ya, bohong secara jamaah, 10 orang berbohong semuanya. Makanya Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil, sabar yang jamil, sabar yang indah, sabar ketika ditimpa musibah, dia sabar. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya, dia kepada Allah memohon pertolongan, ya, dari cerita anak-anaknya ini. Itulah yang terjadi, hadirin sekalian. Nabi Yakub sabar. Kalau dia emosi percuma. Anaknya sudah sepakat bohong. Dan anaknya besar-besar. Anaknya Nabi Yakub ini besar-besar. Ya, ganteng-ganteng. Tapi Nabi Yakub, Nabi Yusuf yang paling ganteng. Artinya kalau emosi yang begitu tinggi dihadapi dengan emosi akan berbahaya. Bisa jadi ayahnya dibunuh nanti. Ya, maka di sini ada pelajaran. Di saat anak-anaknya sudah banyak berbohong, emosi, campur dendam, iri hati, Nabi Yakub sabar. Dia diam. Dia hanya mengadu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Percuma diladeni nanti. Ini pelajaran kita dalam menghadapi orang-orang yang hasad, iri hati, dendam. Kalau diladeni tambah keras, hadirin sekalian. Nah, itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf kemudian dijual di pasar budak dan dibeli oleh seorang menteri keuangan yang disebut oleh Al-Quran Al-Aziz, yang mulia. Al-Aziz dibeli karena menteri ini melihat anak ini istimewa, bagus, bisa jadi nanti masa depan bermanfaat. Ya, beda dengan anak yang lainnya, beda dengan orang Mesir, orang Kipti. Ini anak beda, ganteng, putih, bersih, tidak seperti yang lainnya. Maka dibeli dan dinasihati istrinya, wahai istriku, rawat dia, kasih makan dia. Sehingga Nabi Yusuf tinggal di istana. Dari pasar budak, dari dari sumur, pasar budak, istana. Ini adalah makr Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia besar, itulah Nabi Yusuf tumbuh menjadi anak yang pemuda yang ganteng luar biasa. Sampai istrinya Al-Aziz, yakni Zulaikha, istri yang cantik, ya, kaya raya, tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Hadirin sekalian, ya, ganteng luar biasa. Ada yang mengatakan memang kenapa tertarik, karena suaminya dalam cerita Israiliyat lemah syahwat dan tidak punya anak. Ya, maka selingkuh istrinya, ingin selingkuh, dan melihat Nabi Yusuf seperti itu. Ya, ketika suaminya tidak ada di rumah, disitulah Zulaikha berhias, berdandan dan merayu Nabi Yusuf sampai masuk suatu kamar, ditutup semuanya. Wa khallaqatil abwab wa qalat haytalak. Kemudian dia mengatakan, ta'al Yusuf, sini kamu Yusuf. Ta'al Yusuf. Yusuf faham ini jebakan. Yusuf juga hampir tertarik. Namanya laki-laki, jauh dari orang tua. Ya, dan tertutup,
Dan yang minta siapa? Bukan dia, tapi harim, wanita. Godaan wanita ini luar biasa hadirin sekalian. Mungkin orang Muslim kita ini mampu menghadapi cobaan, nggak punya fulus mampu. Cobaan apa? Sakit. Tapi kalau wanita kelepek-kelepek biasanya. Wanita cantik loh ini. Yang meminta wanitanya bukan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf jauh dari orang tua lagi, bukan dekat. Biasanya kalau jauh dari orang tua selingkuh lebih, ya, lebih berani. Ya, tapi Nabi Yusuf ingat bahwa dia anak seorang nabi dan dia juga akan menjadi orang yang mulia. Makanya dia mengatakan ma'azallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihul zalimun. A'udzubillah. Sesungguhnya Rabbi di sini bisa jadi bosnya itu Al-Aziz. Dia selama ini berbuat sama aku, baik sama aku selama ini. Mulai kecil aku diasuh. Bagaimana mungkin aku mengkhianatinya di belakangnya dia? Dia tidak ada, aku mengkhianati. Ya tidak mungkin. Artinya kalau kita hadirin sekalian, dikasih pekerjaan, dikhairi, dikasih bantuan sama bos, kira-kira berkhianat kan tidak mungkin. Ya ini bos baik sama aku, tidak mungkin aku mengkhianati. Apalagi Allah, ada yang mengatakan Rabbi di sini Allah. Allah ngasih nikmat yang luar biasa selama ini, masa kita berkhianat? Coba bayangkan, bos saja kita nggak mau berkhianat. Karena apa dasarnya? Saya selama ini, masya Allah bos ini bantu saya, bantu orang tua saya. Masa saya harus balas? Terus bagaimana Allah? Allah memberikan semuanya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu hitung nikmat Allah tidak akan bisa. Maka kita harus tidak boleh berkhianat. Sir wal alan, dalam keadaan rahasia maupun banyak orang, tetap patuh kepada Allah. Karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Jadi ada dua pengertian di sini. Innahu la yuflihul zalimun. Orang yang berkhianat tidak akan jaya. Orang yang berbuat zalim tidak akan jaya. Akhirnya dia lari, dikejar sama Nabi Yusuf, sama Zulaikha. Jadi ada yang menghindar dari zina, ada yang mau zina. Ada yang mau rusak, ada yang menghindar dari apa? Kerusakan. Nabi Yusuf menghindar dari zina, sedangkan Zulaikha ingin apa? Berzina. Terus kejar-kejaran sampai kena bajunya dan robek. Hadirin sekalian, dan setelah tiba-tiba terbuka itu pintu, datang Al-Aziz. Lihat, dia bingung ini, dua orang. Tapi dia pintar. Al-Aziz bukan orang bodoh, bendaharawan Mesir. Oh, ternyata yang robek dari belakang. Berarti kamu yang salah. Wahai Zaujati, istri kamu yang salah. Dia menghindar dari kamu. Dasar kamu wanita. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Kata para ulama, dia tidak berapa. Buktinya apa? Dia membiarkan saja. Jangan ulangi lagi. Yusuf udah, jangan ceritakan sudah. Simpen rahasia. Tapi ternyata bongkar juga. Isu ini terbongkar masuk apa? TV kalau bahasa sekarang. TV ini. Ya, jadi hot issue akhirnya. Seperti itu hadirin sekalian. Ini menunjukkan kenapa suaminya enggak ada rasa cemburu, karena suaminya sudah lemah syahwat. Bahkan membiarkan istrinya tetap kalau bisa dapat Yusuf. Bayangkan sampai seperti itu. Cerita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa suaminya tidak bagus. Orang apa namanya kalau bahasa hadis Nabi? Dayus. Buktinya tidak menghukum istrinya, tidak menceraikan istrinya, dan juga tidak menghukum Yusuf. Tapi kabar tersebar hadirin sekalian, harim-harim semuanya sama. Ya, apa ini? Seorang wanita mulia goda apa burunya. Ini diundang, makanya diundang itu kan. Diundang, akhirnya mereka melihat, bahkan menyayat apa namanya tangan-tangan mereka, para wanita itu. Ya, ini bukan manusia, ini malaikat katanya. Ini apa? Malaikat katanya mereka begitu. Akhirnya istrinya Al-Aziz ini, menteri ini, Zulaikha ini mengatakan, kamu baru melihat pertama kali itu kayak gitu. Kalian tidak sengaja mengiris apa? Jari-jari kalian. Baru pertama. Lah saya hampir tiap hari, bertahun-tahun, satu atap sama dia. Bagaimana nggak tergoda? Ini jawabannya. Kamu baru sekali saja ketemu Yusuf, sudah kayak gitu. Akhirnya apa? Mereka minta. Mereka mengatakan, ya Yusuf, kamu sama saya aja, agar harus apa? Ngikuti. Saya lebih baik daripada Zulaikha. Sama saya, masing-masing minta. Zulaikha pun juga minta. Bayangkan saat itu. Akhirnya Nabi Yusuf minta, kalau begitu saya masuk penjara aja. Dia menolak semuanya. Akhirnya dipenjarakan. Yang menjarakan ini Zulaikha. Ini tambah rame ini. Akhirnya
Itulah yang terjadi, hadirin sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nanti kita akan lanjutkan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.